Riana. Regan langsung tubuh istrinya yang lemas dari meja operasi. Sementara Ares dan beberapa anak buah lainnya menangkap para dokter dan juga perawat yang berada di dalam sana. Dokter-dokter dan perawat itu ketakutan ketika melihat kedatangan Regan. Lutut mereka seketika lemas. Ketakutan menyelimuti hati masing-masing terlibat dari keringat yang mengucur disertai wajah pucat yang saling berkesinambungan. Regan mengangkat tubuh Riana. Wanita itu sudah tak sadarkan diri akibat obat bius yang disuntikkan pada tubuh wanita hamil tersebut. Regan menatap tajam para dokter dan perawat itu. Rahangnya mengeras seketika dan wajah yang memerah menandakan bahwa kemarahannya seolah hendak meledak begitu saja. Andai dia tidak menggendong istrinya, sudah pasti ia akan menghabisi para dokter itu dengan tangannya sendiri. Namun, harus segera menyelamatkan Riana dan buah hati mereka. Tak ada waktu untuk meladeni manusia-manusia iblis itu. Habisi mereka, Res. Jangan sisakan sehelai rambut pun. Titah Regan. Baik, Tuan Muda. Regan menggendong tubuh lemas Riana dengan setelah berlari. Saat sampai di depan pintu operasi, ia berhenti sejenak dan menatap tajam ke arah Jonathan, Amelia dan juga Jen. Jika sampai Riana kenapa-kenapa, aku tidak akan mengampuni kalian. Ancamnya. Tubuh ketiganya seketika terasa lunglai dan lemah. Amelia bahkan langsung terduduk di kursi tunggu. Sementara Jonathan menatap tajam Regan dengan amarah. Saya tidak akan membiarkan Anda merebut Riana dari saya, Tuan. Tegas Jonathan. Regan berdeci dan menatap nyalang pria itu. Kamu pikir bisa melawanku? Setelah berkata demikian lelaki itu langsung bergegas membawa tubuh lemah Riana. Air mata yang sejak tadi ia tahan seketika menetes. Apalagi melihat darah keluar dari selangkangan Riana dan mengalir ke bagian kakinya. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Ucapnya dalam hati. Semoga kamu baik-baik saja. Regan langsung meletakkan istrinya itu di atas berangkar. Beberapa kali ia berteriak memanggil para dokter agar segera menyelamatkan istri dan anaknya itu. Regan menggenggam tangan Riana erat seolah-olah itu bisa memindahkan sebagian nyawanya kepada perempuan yang ia cintai. Langkah kakinya cepat, menyusuri lorong rumah sakit dengan pandangan tajam dan penuh ancaman. Beberapa tenaga medis yang berpapasan langsung menunduk atau menyingkir, tak sanggup menahan aura kemarahan yang membuncah dari tubuh pria muda itu. Berangkar meluncur cepat. Regan mendorong sendiri alat itu hingga tiba di ruang UGD. Ia langsung berteriak lantang. Dokter! Di mana dokter jaga? Cepat selamatkan istriku dan bayi kami. Beberapa dokter dan perawat yang berada di balik kaca tembus pandang ruangan itu sontak keluar. Seseorang segera mendekat dan memeriksa denyut nadi Riana, lalu memberi isyarat agar berangkar didorong masuk ke ruang tindakan. Tenang, Tuan. Kami akan melakukan yang terbaik, ucap seorang dokter perempuan, berusaha bersikap profesional meski tekanan dari sorot mata Regan membuatnya nyaris gemetar. Regan tidak mengangguk, tidak pula menjawab. Ia hanya menatap lekat wajah pucat istrinya yang sudah terpasang selang infus dan alat bantu napas. Darah yang terus menetes dari tubuh wanita itu membuatnya tak kuasa lagi membendung emosi. Selamatkan dia apapun yang terjadi. Tekan Regan. Regan ikut masuk ke dalam ruang pemeriksaan, tak ada yang bisa mencegah penguasa itu. Siapa saja yang berani menghalangi jalannya, maka tidak akan diberikan ampun olehnya. Sayang. Air mata Regan luruh membasahi pipinya. Tolong bertahan, jangan tinggalkan aku. Beberapa kali ia mengecup punggung tangan wanita itu dan menggenggamnya dengan erat. Seolah takut jika Riana akan terbang meninggalkan dirinya. Sementara para dokter masih sempat-sempatnya melirik Regan yang menangis.
Seumur hidup baru kali ini mereka melihat sisi terpuruk dari tuan muda mereka itu. Pasien mengalami pendarahan hebat. Cepat siapkan transfusi darah dan alat vakum. Kita harus segera menyelamatkan janin. Seru dokter utama sambil mengenakan sarung tangan bedah. Beberapa tenaga medis segera bergerak cepat. Bunyi dentingan alat-alat medis terdengar bergantian, menciptakan suasana tegang yang membuat napas tertahan. Sementara itu, Regan masih berdiri di samping berangkar tak bergeming. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong, tetapi tangan besarnya terus menggenggam jemari mungil Riana. Tak henti-henti ia membisikkan doa dan harapan. "Tuan, kondisi Nona sangat kritis. Obat aborsi yang disuntikkan telah masuk ke dalam tubuhnya, janinnya lemah. Kita hanya bisa memilih salah satu di antara mereka, menyelamatkan ibunya atau anaknya." Brengsek. Evan memukul wajah Jonathan ketika lelaki itu bercerita. "Apa yang sudah kamu lakukan, Joe?" Evan terlihat marah dan juga frustasi. Jonathan menunduk, jari jemarinya saling meremas satu sama lain. Ia tak lagi ketakutan karena ancaman Regan, tetapi lebih teringat pada istri yang begitu ia cintai. "Kamu tahu sedang berurusan sama siapa?" tanya Evan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran jamu, Joe. Berani-beraninya kamu mencari masalah dengan Tuan Regan. Percayalah, setelah ini kamu akan hidup dalam bayang-bayang siksaan." Evan mengancam dengan tatapan tajam. "Riana itu istriku, Van. Aku lebih berhak darinya. Riana milikku, Tuan Regan hanya orang asing yang merusak rumah tangga kami." Tekan Jonathan. Evan menggeleng kepalanya, salut. Apa Jonathan tidak tahu betapa kejamnya Regan? Evan yakin setelah ini hidup Jonathan tidak akan aman. "Seharusnya kamu tanya Riana baik-baik, Joe. Bukan begini caranya. Bagaimana kalau nyawa Riana yang bahaya karena aborsi itu?" ujar Evan. Sejenak Jonathan terdiam, menatap Evan dengan dalam lalu menggelengkan kepalanya tegas. Ia tidak mau terjadi sesuatu pada sang istri, demi apapun ia tidak akan bisa kehilangan Riana. Cintanya pada Riana lebih besar dari rasa sakit dan rasa kecewa yang meredam dadanya. "Tidak, tidak, Riana tidak akan pergi meninggalkan aku. Aku tahu, dia sangat mencintai aku," ujar Jonathan sambil meremas kepalanya. Evan menghela napas panjang dan juga jengah. Jangan sampai dirinya terkena imbasnya karena ulah pria lumpuh itu. "Sebaiknya kamu pulang dan menenangkan diri." Evan menepuk pundak sahabatnya itu. "Aku ingin di sini, menunggu kabar Riana," tolak Jonathan. "Jangan cari masalah, Joe. Tuan Regan ada di sini, kamu hanya akan membuat masalah," sahut Evan. Air mata Jonathan luruh membasahi pipinya. Sekarang, ia mulai menyesal atas tindakan yang telah membuatnya akan kehilangan Riana untuk selamanya. Tidak, Riana tidak boleh pergi meninggalkannya. Jonathan tahu bahwa wanita itu sangat mencintainya. Tak lama kemudian Amelia dan Jen datang dengan wajah pucat fasih. Keduanya memang tampak ketakutan. "Joe, ayo kita pulang," ajak Amelia menarik kursi roda putranya itu. "Lepas, Bu." Jonathan menepis tangan Amelia dengan kasar. "Ini semua gara-gara kalian yang meminta aku memaksa Riana melakukan aborsi," tekan Jonathan. "Jika sampai terjadi sesuatu pada Riana, aku tidak akan memaafkan kalian." "Tidak akan." Regan menatap Riana yang terbaring dengan mata terpejam. Selang infus mengalir dari bagian tangan kirinya. Sementara sang pemilik raga tampak nyaman dalam tidur yang nyenyak. "Sayang, maaf. Ada perasaan bersalah di hati Regan karena telah membiarkan istrinya pergi. Harusnya ia tidak mementingkan egonya dan mengikuti keinginan Riana.
Ini semua salahku, aku gagal melindungimu dan calon anak kita. Regan menangis sesenggukan sambil menggenggam erat tangan Riana. Ia kecup beberapa kali sembari merasakan kehangatan yang dalam. Regan mengusap kepala istrinya, air mata masih terus membasahi pipinya yang tampan. Rasa bersalah kian menyeruak di dalam dadanya, ia terus saja menyalahkan diri atas apa yang menimpa sang istri. Maafkan aku, Riana, aku tidak bisa menyelamatkan anak kita karena aku tidak bisa kehilangan kamu. Kamu lebih berharga dari apapun. Keputusan Regan menyelamatkan sang istri adalah keputusan yang tepat. Sementara soal anak, bagi Regan itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin saja, Tuhan belum mengizinkan dirinya menjadi seorang ayah. Tak apa, Regan tetap bahagia selama Riana ada di sisinya. Bulu mata lentik Riana mulai bergerak-gerak, perlahan membuka kelopaknya yang terasa berat. Cahaya putih dari lampu di atas ranjang rumah sakit membuat matanya sedikit menyipit, berusaha menyesuaikan pandangan yang sempat mengabur. Riana. Suara Regan tercekat, penuh harap. Tangannya masih menggenggam erat jemari istrinya yang hangat. Perlahan, kepala Riana bergerak ke arah sumber suara. Ia melihat wajah suaminya yang sembab, mata merah, rambut sedikit berantakan, dan senyum getir yang begitu asing. Namun, yang paling membuat dadanya sesak adalah tatapan Regan, tatapan yang syarat penyesalan dan cinta mendalam. Mas. Panggil Riana lirih dengan suara yang serak dan lemah. Aku di mana? Tanyanya yang masih menelisik ruangan tersebut. Regan segera berdiri dari kursi kecil di samping ranjang, menunduk dan mengecup kening istrinya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah bangun kembali, sayang. Aku takut. Ucapnya. Riana mengedipkan mata beberapa kali, mencoba mengingat. Ingatan itu datang seperti potongan-potongan kabur, ia dipaksa masuk ke dalam ruangan operasi, diseret seperti karung beras, lalu setelah itu ia tak ingat lagi apa yang terjadi. Mas. Anak kita. Riana langsung menatap sang suami dengan tatapan tak sabar. Dia baik-baik saja, kan, Mas? Tanyanya lagi. Regan terdiam. Detik itu, dunia seolah berhenti berputar. Suara mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya suara yang terdengar jelas. Sayang. Regan kembali menggenggam tangan istrinya, mencium punggung tangannya berkali-kali. Maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkan anak kita. Dada Riana terasa diremas. Perih, tajam dan menyakitkan. Air matanya mulai menetes satu persatu, menuruni pelipisnya yang pucat. Karena kamu tidak bisa kehilangan kamu. Sambungnya kemudian. Jonathan masih menunggu di depan ruangan rawat inap Riana. Tuan, sebaiknya Anda pulang, sebelum saya berbuat kasar pada Anda. Ujar Ares menatap tajam Jonathan. Apa Jonathan tidak tahu diri? Setelah membuat nona mudanya kehilangan janin yang ia sayangi sepenuh hati, lalu tanpa rasa bersalah Jonathan malah ingin bertemu dengan Regan. Hal tersebut tidak akan dibiarkan oleh Regan. Aku ingin bertemu istriku. Apa yang salah? Jonathan membalas tatapan Ares dengan tajam. Riana itu istriku, aku yang berhak menjaganya bukan Tuan Regan. Tekan Jonathan. Ares berdeci, ia menatap dingin rival tuan mudanya itu. Setelah melakukan kesalahan yang sangat besar, Jonathan merasa seperti tak terjadi apa-apa. Apa Anda sadar, Tuan, bahwa Anda telah membuat Nona kehilangan janinnya? Anda masih berani menunjukkan muka di depan Nona muda. Ares menggelengkan kepalanya. Jonathan pria lumpuh benar-benar tak tahu malu dan tak tahu diri. Aku tidak peduli itu bukan anakku. Jawab Jonathan santai. Sifat arogannya mulai terlihat. Ternyata patah hati bisa merubah sifat seseorang. Padahal dulu Ares adalah salah satu orang yang paling dihormati oleh Jonathan.
Ares tersenyum menyeringai, jika saja sudah mendapat perintah dari Regan untuk menghabisi Jonathan, sudah pasti ia akan menguliti tubuh lelaki itu. Namun, Ares tak mau bertindak atas perintah dari tuan mudanya. Kalau itu Anda akan bayar mahal karena sudah membunuh pewaris utama Alexander Group. Jonathan sama sekali tidak takut dengan ancaman Ares. Yang ada dalam hatinya sekarang adalah bertemu dengan Rihanna dan meminta agar wanita itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ini, Jonathan akan membawa Rihanna pergi sejauh mungkin dari kehidupan Regan dan takkan membiarkan lelaki itu mengganggu rumah tangga mereka lagi. Tak lama kemudian datang seorang pria berjas hitam lengkap dan rapi, lalu mendekat ke arah Ares. "Ini, Tuan." Pria itu memberikan sebuah dokumen pada Ares. "Apa semuanya sudah selesai?" tanya Ares. "Sudah, Tuan. Hanya perlu tanda tangan, lalu sidang bisa segera diproses," jawabnya. Ares membalas dengan anggukan kepala. Lalu ia menatap licik ke arah Jonathan. "Silakan tanda tangani, Tuan Jonathan." Lelaki itu memberikan map tersebut pada Jonathan. "Apa ini?" tanya Jonathan dengan kening mengerut heran. Ares hanya tersenyum licik sambil melipat kedua tangannya di dada dan membiarkan Jonathan membuka dokumen tersebut. Surat cerai. Pupil mata Jonathan seolah membulat sempurna. "Apa maksudnya ini?" tanya Jonathan yang masih belum memahami. "Apa Rihanna ingin bercerai denganku?" sambungnya kemudian. "Benar, Tuan. Nona menggugat Anda cerai," sahut Ares. "Tidak, ini tidak mungkin," tolak Jonathan keras. "Aku tidak mau cerai sama Rihanna. Aku tidak mau," tegasnya menolak. "Anda tidak bisa menolak, Tuan. Jika Anda menolak, Nona Rihanna juga bisa menggugat kasus Anda pada polisi, atas pembunuhan berencana pada bayi Nona," ancam Ares. Seketika tubuh Jonathan terasa melemah, otot-otot tubuhnya seolah hendak remuk redam. Jonathan masih berdiri terpaku di depan ruang rawat inap tempat Rihanna dirawat. Kata-kata Ares masih terngiang di telinganya, menyayat hati dan membuat dadanya terasa sesak. "Anda tidak bisa menolak, Tuan. Jika Anda menolak, Nona Rihanna juga bisa menggugat kasus Anda pada polisi, atas pembunuhan berencana pada bayi Nona." Ucapan Ares masih terngiang di kepala Jonathan. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kesadarannya. Seluruh tubuh Jonathan terasa melemah, seolah seluruh darahnya mengalir turun ke kaki. Matanya menatap kosong ke arah dokumen cerai yang kini berada dalam genggamannya. "Tidak, ini tidak bisa terjadi," gumamnya lirih. Tangannya bergetar hebat saat menyentuh lembaran surat itu. Setiap huruf di sana seperti pisau tajam yang merobek harga dirinya.